Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 20 September 2022, peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan, martir Korea, dalam pekan biasa ke-25 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah perikop Injil ini bukan dimaksudkan untuk tidak menghormati orang tua atau tidak menerima sanak saudara sebagai kerabat. Penginjil Lukas hendak menekankan bagaimana hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan Allah dapat dibangun. Kunjungan dari keluarga pertalian darah Tuhan Yesus memberi kesempatan baginya untuk menekankan kepada para murid bahwa hubungan yang fundamental dengan Tuhan Yesus tidak didasarkan pada ikatan darah atau hubungan duniawi lainnya, melainkan melalui sikap mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, awal dari percaya adalah mendengarkan sabda Allah, meresapkannya, dan menerapkannya dalam hidup. Tuhan Yesus sangat menghargai para pendengarnya, maka mereka dijadikan identik dengan ibu dan saudaranya. Relasi dengan Tuhan Yesus memiliki taraf yang lebih tinggi daripada hubungan darah. Di sini, Tuhan Yesus tidak bermaksud merendahkan ibu dan saudaranya, tetapi justru meninggikan mereka, sebab hidup mereka sungguh dapat menjadi teladan sebagai orang beriman. Seperti halnya Santo Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan di Korea adalah teladan kasih dan pengorbanan. Para martir ini menjadi korban kediktatoran penguasa yang lalim. Nah, menjadi tugas kita di masa sekarang untuk juga berusaha menjadi teladan hidup beriman kepada Allah di tengah dunia, sambil terus membangun hubungan yang hangat dengan Allah. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa mendengar dan melaksanakan perintah kasih Allah yang bergema melalui sabdanya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkaulah sabda kehidupan yang memancarkan kerahiman abadi. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dalam mengarungi peristiwa suka duka kami. Engkau selalu hadir. Maka, peliharalah kerinduan kami untuk berjumpa melalui sabda-Mu, sebab Engkaulah kekuatan dan sumber keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Andreas Kim Tae-gon, martir, dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan, martir Korea yang hari ini kita peringati. Santo Andreas Kim Tae-gon adalah imam Katolik pertama dari Korea. Pada akhir abad ke-18, agama Katolik Roma di Korea mulai secara sangat perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh para umat awam. Baru pada tahun 1836, Korea menerima kedatangan para imam misionaris, yakni para biarawan MEP
dari Prancis. Andreas Kim Tae-gon lahir di tengah keluarga terpandang masyarakat Korea saat itu, yakni Yangban. Orang tua Kim Tae-gon berubah memeluk agama Katolik, dan karena itu ayahnya kemudian dihukum mati. Menjadi Kristen merupakan suatu tindakan terlarang di Korea saat itu yang sangat kental Konfusianismenya. Kim Tae-gon belajar di sebuah seminari di Makau dan ditahbiskan menjadi seorang imam di Shanghai setelah 6 tahun. Ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Selama masa dinasti Joseon, agama Kristiani ditindas keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktikkan iman mereka. Kim Tae-gon adalah salah satu dari beberapa ribu umat Kristiani yang dihukum mati selama masa ini. Pada tahun 1846, dalam usia 25 tahun, ia disiksa dan dihukum pancung. Kata-kata terakhirnya adalah, "Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru dimulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Sementara Santo Paulus Chong Ha Sang adalah salah seorang pendiri gereja Katolik di Korea. Ia juga salah satu dari 103 martir Korea yang wafat sebagai saksi Kristus pada masa penganiayaan umat Kristen di Korea, yakni antara tahun 1839 sampai 1867. Ayahnya adalah Yak Jong. Ayahnya ini tewas sebagai martir pada tahun 1801 pada masa penganiayaan Shinyu. Pada masa itu penganiayaan terhadap iman Kristen telah menewaskan semua pemuka Kristiani di Korea. Ibunya adalah Santa Cecilia Yu, dan seorang saudaranya juga menjadi seorang kudus, yaitu Santo Jung Hye. Paulus Chong Ha Sang berusaha keras untuk mempersatukan kembali umat Kristen yang tercerai-berai dan mendorong mereka untuk menjaga iman dan menjalankan keyakinan mereka. Dia menulis Sangje Sangsu yang menjelaskan kepada pemerintah Korea bahwa gereja Katolik bukanlah sebuah ancaman bagi mereka. Paulus menyeberang ke Cina 9 kali, bekerja sebagai pelayan untuk Korps Diplomatik Korea. Di sana ia juga berusaha meminta bantuan Uskup Beijing agar dapat mengirimkan lebih banyak imam ke Korea. Paulus bahkan memohon bantuan langsung ke Roma. Usahanya membuahkan hasil nyata ketika pada 9 September 1831, Paus Gregorius X resmi mendirikan sebuah keuskupan di Korea. Ketika para misionaris mulai diutus ke Korea, Paulus masuk seminari. Namun, sebelum sempat ditahbiskan menjadi seorang imam, Paulus tewas sebagai martir pada tahun 1839 ketika Kaisar Hyegi mulai menganiaya orang-orang Kristen. Paus Pius ke-11 membeatifikasi Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha Sang pada 6 Juni 1925. Kemudian, pada 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi mereka berdua bersama dengan 101 orang martir Korea lainnya. Sementara, 101 martir Korea lainnya berasal dari kalangan pribumi Korea dan para misionaris Eropa. Di antara para pahlawan iman ini, terdapat imam, biarawan-biarawati, uskup, katekis, dan umat awam. Sebagian besar dibunuh selama masa penganiayaan pada tahun 1839, 1846, dan 1867.